Untuk memulai perbincangan ini, saya akan kembali mengulang dan saya juga akan kembali menekankan apa yang disampaikan oleh Menteri Agama pada saat mengumumkan hasil dari sidang isbat pada Minggu malam kemarin. Saya akan mengutip kembali, mari jadikan momentum Ramadan, bulan penuh rahmat ini untuk introspeksi diri, memperbanyak ibadah, dan kembali bergandengan tangan pasca kontestasi politik. Perjuangan politik telah usai, sekarang mari berjuang meraih fitri. Ini sangat penting karena kita harapkan semua yang panas-panas, semua yang berbau perseteruan, kemudian juga perpisahan ataupun juga perbedaan silang pendapat selama masa pemilu kemarin. Karena mungkin ada perbedaan pilihan politik partai ataupun juga capres-cawapres, saatnya kita kembali bersatu dan kita gunakan momentum bulan Ramadan ini. Untuk bisa berbincang lebih jauh mengenai tema kita, sudah hadir di samping saya pengamat politik Kang Ujang Komarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Putri. Baik, kita ganggu waktu sholat tarawihnya, nggak jamaah, nggak apa-apa ya Kang ya. Siap. Ini mengedukasi ini masyarakat juga. Dakwah juga. Dakwah juga, baik. Dan juga kan memberikan pandangannya dan juga pesan-pesan untuk masyarakat. Tentunya sudah hadir juga di samping saya, beliau merupakan dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN, yang juga merupakan anggota Komisi Fatwa MUI, yaitu Bapak Kiai Haji Nurul Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sehat. Kang Ujang, sebagai pengamat politik yang tahu bagaimana kondisi masyarakat, yang tahu juga bagaimana kondisi elit politik, termasuk juga apa saat ini yang kemudian banyak pesan-pesan bertebaran di media sosial. Sebenarnya setelah pemilu berlangsung, begitu kan, saat ini rekapitulasi sedang berjalan, bagaimana perpecahan di kalangan masyarakat ini masih terjadi yang ada hubungannya dengan pemilu? Masih tajamkah, masih kentalkah perpecahan tersebut? Sebenarnya ada pergeseran atau perbedaan Mbak Putri ketika pemilu 2019 dengan 2024. Dulu itu pertarungannya tajam di bawah, 2019. Riak-riak polarisasi sangat luar biasa keras. Bahkan lukanya hingga saat ini gitu. Itu pertarungan di grassroots. Tapi untuk pemilu 2024 ini pertarungannya elit. Lebih di tingkat atas. Jadi saya melihat ya di bawah itu tidak terlalu gesek-geseknya tidak terlalu tinggi. Yang tinggi itu gesekannya di atas. Nah, oleh karena itu sebenarnya butuh jiwa besar ya dari elit politik. Kalau saya sebut butuh jiwa kenegarawanan. Negarawanan itu ya apa? Sebenarnya sangat sederhana. Mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Jadi lepaskan dulu tuh hal-hal ego gitu ya. Betul. Harus siap kalah dan siap menang. Lalu utamakan kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Yang kedua sebenarnya jiwa kenegarawanan itu kalau saya bisa sampaikan tindakannya, perilakunya termasuk ucapannya kepentingannya untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Bukan soal misalkan kalah lalu gengsi gitu ya. Ya intinya dalam konteks ini, dalam konteks Pilpres saya meyakini elit-elit politik yang saat ini, baik yang menang maupun yang kalah, memiliki sifat kenegarawanan itu. Dan saya meyakini rekonsiliasi itu akan terjadi. Tadi panas-panas di elit, tapi saya meyakini kita punya sejarah yang panjang, Pilpres pasca reformasi gitu ya. Semuanya ketika pertarungannya keras gitu, berujung dengan rekonsiliasi, berujung dengan konsensus, berujung dengan persatuan dan kesatuan. Karena saya meyakini pertarungan sekencang apapun pertarungan itu, perbedaan apapun antar kubu, ya persaingan yang keras antar partai politik gitu, itu tidak membuat kita untuk bisa bersatu. Dan kita sudah punya pengalaman itu. Mbak Putri coba bayangkan bagaimana 2019 Pak Prabowo begitu keras pertarungan dengan Pak Jokowi. Betul. Tapi keduanya mampu bersama dan mampu menjaga kestabilan bangsa hingga 5 tahun hingga saat ini. Bahkan dalam konteks pemilu 2024 Pak Jokowi bersama dengan Pak Prabowo. Oleh karena itu saya meyakini 2024 ini untuk ke 2029 saya meyakini yang kalah pun akan berjiwa besar. Dia akan melalui jalur konstitusional, artinya jalur MK, dan yang kalah sudah mengatakan dia akan memproses juga di jalur Mahkamah Konstitusi. Artinya di situ sudah mulai ada jiwa-jiwa kenegarawanan itu. Dan saya meyakini saya husnudon saja, ini bulan suci Ramadan yang penuh berkah, penuh rahmah, penuh maghfirah, bahwa semua elit politik dalam tanda petik yang kalah pun pasti akan berjiwa negarawan. Artinya begitu. Akan bersatu. Nanti juga ujungnya ketika KPU memutuskan, ketika nanti ada gugatan di MK, ketika MK memutuskan pun saya yakin akan menerima kekalahan itu. Baik. Nah tadi ada catatan dari Kang Ujang bahwa saat ini berbeda dengan pemilu sebelumnya 2019. Pada saat itu betul-betul tajam perbedaan perseteruan yang terjadi di grassroots. Kalau sekarang malah sepertinya gesekan ada di kalangan elit politik. Nah untuk itu kita bisa minta pandangan juga termasuk bercerita. Dari Gerindra ini ada Bang Andre Rosiade dan juga dari P3 ada Mas Ahmad Paidowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Andre, Mas Awi.
Waalaikumsalam Putri. Baik, Bang Andre juga bisa mendengar suara saya. Sepertinya Bang Andre masih ada di telepon. Nanti mungkin setelah telepon bisa kita minta pandangannya juga. Tapi Mas Awi, sebenarnya apa yang dirasakan oleh Mas Awi sendiri mewakili rekan-rekannya juga sebagai petinggi partai politik juga, gesekan apa yang terjadi? Dan kita harapkan juga masyarakat berharap bahwa kalangan elit politik ini bisa memberikan contoh yang baik sehingga kemudian adem ayem semuanya kepada masyarakat. Mas Awi silakan. Ya, saya kira sekarang masih politiknya adem ayem ya, nggak ada yang apa rame-rame gitu. Cuman kalaupun ada demo-demo kecil kan eskalasinya masih kecil, saya kira bagian dari kebebasan berekspresi. Ya, orang berbeda pendapat hal yang wajar gitu, tidak mungkin semuanya harus sama pendapatnya. Nah, terkait dengan bulan suci Ramadan, ya sebagai bulan suci menghormati umat Islam yang akan menjalankan ibadah puasa, tentu bukan berarti aktivitas politik berhenti, aktivitas pemilu bukan berhenti. Di satu sisi kita menghormati bulan Ramadan, kita sebagai hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan makhluk dengan pencipta dan Allah Subhanahu Wa Taala melalui ubudiyah, yakni memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan. Ini kan urusan akhirat, tetapi urusan dunianya itu tergantung dengan bidang yang ditekuni. Misalkan politisi, ya di jalur politisinya memperjuangkan hak konstitusional mereka melalui jalur-jalur yang sudah ditentukan, itu juga bagian dari ibadah. Jangan dikira nanti ketika teman-teman memperjuangkan haknya di MK dianggap tidak puas terhadap hasil pemilu. Jangan begitu. Orang memperjuangkan haknya itu juga boleh dibaca bagian dari ibadah. Apalagi misalkan ada sejumlah caleg ataupun kandidat yang merasa dicurangi terus dia mencari hak keadilannya, itu jangan dianggap anti persatuan. Semuanya sudah pada jalurnya masing-masing. Toh pemilu baru akan diumumkan pada tanggal 20 atau 21 Maret. Nah, selama proses itu kami lihat sampai saat ini kan tidak ada hal-hal yang ria-ria terlalu signifikan, masih adem-adem gitu. Jadi kalaupun nanti tadi disampaikan oleh Kang Ujang, ya hanya perbedaan pendapat saja gitu kan. Perbedaan isu di elit, ya kita kan diskusi di TV One ini kalau semuanya sama, ya itu paduan suara namanya. Tapi kalau ada perbedaan pendapat, itulah tidaknya demokrasi. Baik, baik. Perbedaan memang wajar. Sepertinya nanti kita bisa minta pandangan dari Bang Andre Rosiade, tapi kita dengarkan terlebih dahulu. Atau Bang Andre sudah bisa bergabung dengan kita? Bang Andre sudah bisa mendengar suara saya? Putri. Baik, ya, Putri. Baik Bang Andre. Ya Bang Andre, bagaimana kemudian hingga saat ini perjuangan untuk bisa menjaga hasil dari pemilu ini, tapi tetap juga bisa menjalankan ibadah. Dan satu hal tadi, Kang Ujang sudah katakan, ini diminta oleh masyarakat bahwa tokoh-tokoh, para petinggi elit politik bisa memberikan contoh sehingga kemudian masyarakat ini juga adem ayem dan juga menyambut nanti hasil pemilu ini dengan baik begitu. Silakan Bang Andre. Ya, begini Putri. Saat ini kan kondisi kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Ini sebenarnya kan saya juga mau persiapan sholat tarawih ini. Tapi Putri ngajak diskusi, ya tertunda dulu kita ke masjidnya. Seharusnya dari maghrib kita di masjid. Jadi memang begini Putri, saya rasa situasi saat ini kan pleno provinsi hampir seluruh daerah sudah selesai. Hampir selesai. Sehingga menurut saya kita tinggal nanti pleno di KPU Pusat, dan insya Allah nanti tanggal 20 Maret akan ada penetapan oleh KPU. Dan saya rasa teman-teman seluruh partai politik, seluruh tim sukses sudah tahu data yang ada. Karena hampir pleno seluruh provinsi itu sudah selesai. Dan kita tahu memang, mohon maaf, Pak Prabowo insya Allah memenangkan kontestasi ini, Pilpres ini dengan satu putaran. Nah, bagi yang tidak puas, tentu ada jalurnya. Jalurnya apa? Ya tentu melalui Mahkamah Konstitusi. Dan saya rasa tentu sekali lagi ya ini sudah memasuki bulan suci Ramadan. Alangkah baiknya tentu tensi kita turunkan dulu, dan sambil yang tidak puas silakan siapkan dokumen, data-data, nanti silakan ini dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi sekali lagi, ya kita jadikanlah momentum bulan puasa ini adalah momentum kita kembali bersama-sama. Memang mungkin waktu Pilpres yang kemarin mungkin ada yang bicara agak keras, agak kencang. Mari kita saling memaafkan,
mari kita saling bergandengan tangan, ya. Ya, kita tunggu saja penetapan oleh KPU nanti tanggal 20 Maret, dan insya Allah bagi yang tidak puas, monggo silahkan, ada jalurnya melalui Mahkamah Konstitusi. Begitu Putri. Baik Bang Andre, Pak Yai, ini menarik juga tadi apa yang disampaikan oleh Mas Awi, memperjuangkan haknya, memperjuangkan keadilan, termasuk juga kemudian menemukan data-data adanya pelanggaran pada saat pemilu nanti. Ini bukan termasuk memperjuangkan kebatilan, tapi ini justru memperjuangkan kebaikan. Dan ini supaya tidak disalahartikan juga oleh masyarakat. Nanti mungkin Pak Yai bisa berikan pandangannya mengenai hal ini, tapi kita akan jeda sejenak dan kami akan segera kembali saat lagi. Kita kembali lanjutkan perbincangan. Seperti yang dikatakan oleh Mas Awi tadi, Pak Yai, perbedaan itu biasa. Apalagi soal berbeda pilihan, itu wajar-wajar saja. Tidak semuanya harus satu suara. Tapi kemudian juga ini bisa diberikan pesan kepada masyarakat. Bagaimana kemudian yang namanya perbedaan itu biasa, tapi tetap rukun. Apalagi menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Termasuk juga ketika nanti hasil rekapitulasi diumumkan, adanya perbedaan, kemudian ada mungkin yang menemukan data-data pelanggaran dan sebagainya. Ini bisa kemudian memperjuangkan haknya, memperjuangkan keadilan. Silakan Pak Yai. Ya, jadi menurut saya apa yang terjadi pemilu tahun ini atau periode ini insya Allah mendapatkan keberkahan karena tidak lama dari peristiwa pemilu itu kemudian ada Ramadan. Dari Ramadan bulan keberkahan, Ramadan bulan penuh dengan rahmat, penuh dengan maghfirah dan ampunan Allah. Lalu Ramadan juga adalah bulan kesabaran. Karenanya Ramadan ini menjadi sarana tadi Bang Awis yang menyebutkan mengenai cooling down ya. Nah, kita harus cooling down dulu di bulan Ramadan ini walaupun tidak harus berhenti ya. Artinya memperjuangkan hak-hak, kalau memang ditemukan ada beberapa ganjalan dan mungkin kecurangan ya nanti silakan diproses, tetapi yang paling penting kita jadikan Ramadan ini sebagai momen untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa kita. Karena puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga semata, tetapi juga menahan amarah, menahan emosi dan segala macam, termasuk mempersiapkan perjuangan-perjuangan ke depan. Nah, kalau memang perlu ada hal-hal yang perlu diperjuangkan kaitan dengan barangkali ketidakpuasan, karena memang untuk menyatukan satu pendapat yang tadinya beda-beda pilihan kan tentu tidak bisa. Ya, oleh karenanya yang paling penting kemudian yang menang jangan kemudian terlalu merendahkan yang kalah. Jadi ada istilah bahasa Jawa ini menang tanpa ngasorake. Jadi ada istilah itu, menang tanpa kemudian merendahkan yang lain. Bahkan kemudian kalau bisa ada istilah apa ya, intinya jangan sampai merendahkan pihak lain karena ini bagian dari yang dituntut oleh akhlak Islam. Jadi ada satu kalimat ittaqu rajulun dalla. Ya, atau irhamu rajulun dalla. Jadi muliakanlah orang yang tadinya menjadi populer, menjadi orang yang mulia kok tiba-tiba menjadi rendah karena dalam kondisi kalah kan menjadi menjadi merasa rendah begitu ya. Nah, itulah yang kemudian diminta atau dianjurkan untuk tetap memuliakan orang yang dalam posisi merasa rendah. Nah, jadi dalam Islam itu ada anjuran seperti itu. Ya, itu yang buat yang menang, begitu kan? Tapi kemudian untuk mereka yang mungkin pilihannya kalah, atau mungkin juga para caleg yang kemudian tidak lolos lagi, bagaimana harus berbesar hati menerima hal-hal seperti ini di bulan Ramadan ini, Pak Yai? Jadi gini, saya teringat sebuah nasihat oleh Imam Al-Mawardi di dalam satu kitab, ya kitabnya itu ada Budunya Waddin. Di situ ada bab mengenai kesabaran. Nah, di antara kesabaran itu adalah menerima kegagalan atau sabar dalam menerima ketidakberhasilan. Karena ini sesuai dengan satu pepatah di dalam bahasa Arab dikatakan ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajrir riyahu bima la yastahi sufunu. Tidaklah semua yang ingin dicapai atau yang diangankan manusia itu pasti akan tercapai, karena angin itu akan berhembus dari arah, terkadang angin akan berhembus dari arah yang tidak diinginkan oleh sang nahkoda kapal. Nah, nahkoda kapal pengen ke utara tapi anginnya malah dari utara ke selatan, kan sebaliknya. Ini artinya bentuk kesabaran itu antara lain ketika mengalami katakan ketidakberhasilan. Ya, oleh karenanya dalam bahasa Indonesia ada istilah kegagalan adalah awal keberhasilan. Itu jika tampaknya cocok dengan istilah pembagian sabar yang ini. Ya, jadi
Oleh karenanya Ramadan sebagai bulan untuk apa? Ya, selain untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga untuk melatih kesabaran kita. Ya, termasuk pihak-pihak ya yang kalah, karena memang tidak mungkin kan dalam satu kontestasi itu yang menang dua, kan nggak mungkin ya, dalam hal ini. Oleh karenanya tetap harus menerima, dan kemudian kalau memang kira-kira ada hal-hal yang perlu diperjuangkan, ya silakan melalui mekanisme yang setelah diatur di negara kita ini. Baik, baik. Mas Awi, kalau kata Kang Ujang tadi, nggak ada kok perbedaan kemudian yang nggak bisa dipersatukan. Pak Jokowi dan Pak Prabowo saja bagaimana kita lihat sengitnya kontestasinya pada pemilu sebelumnya, tapi kemudian bisa menyatu. Nah Mas Awi, bagaimana kemudian menilai momentum bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk rekonsiliasi? Karena Kang Ujang beberapa kali mengatakan itu, rekonsiliasi antara semuanya. Mas Awi silakan. Ya, rekonsiliasi itu bukan karena bulan Ramadan ya, karena bulan Ramadan itu tiap tahun gitu, dan memang menjadi sebuah kewajiban bagi umat Islam. Dalam konteks politik itu rekonsiliasi terjadi 5 tahun sekali. Nah, kebetulan hari ini ada pemilu 2024 yang pengumuman KPU-nya nanti pada tanggal 20. Soal kemudian apakah ada rekonsiliasi, tentu dibicarakannya setelah tanggal 20. Tidak etis kiranya kalau perjuangan belum selesai, meskipun gambaran rekapitulasi sudah ada, tetapi kan ujungnya hasil pemilu itu di keputusan KPU, terus nanti kalau ada yang gugat, baik itu capres ataupun caleg, itu kan ke Mahkamah Konstitusi. Baru kemudian putusan dari Mahkamah Konstitusi dilaksanakan oleh KPU. Itulah hasil pemilu. Nah, setelah hasil pemilunya selesai, baru bicara rekonsiliasi. Kalau bicara rekonsiliasi hari ini, tiba-tiba si A ngomong mau rekonsiliasi, itu kan sama, jangan sampai terkesan kita kan membuat aspirasi dari masyarakat itu terkesan hanya untuk kepentingan elit, tetapi benar-benar kita perjuangkan sampai tuntas. Nah, kalau sampai akhir ternyata juga hasilnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dihasilkan oleh KPU, yaitu realitas perjuangan sudah selesai sampai titik akhir, baru kemudian bicara rekonsiliasi. Bukan karena bulan puasa, maaf ya, bulan puasa itu kewajiban bagi umat Muslim untuk beribadah, khususnya karena puasa merupakan rukun Islam. Soal rekonsiliasi itu momentum politik 5 tahun sekali datangnya. Baik. Yang pemilunya 5 tahun sekali, disitulah biasanya berbicara rekonsiliasi. Ayo kita hormati dulu proses ini sampai akhir, baru kemudian hasil resminya selesai, disitulah ruang bicara rekonsiliasi politik ya terjadi gitu. Baik, kita memang masih menunggu nanti setelah keluar hasil 20 Maret baru kemudian partai-partai politik ini menentukan langkah kemudian. Nah, ini Bang Andre juga mungkin punya catatan mengenai hal ini, momentum bulan Ramadan juga kita gunakan untuk bisa membuka diri dengan mungkin lawan politik, pesaing politik dan sebagainya. Bang Andre, silakan. Bang Andre sepertinya masih di mute suaranya, saya belum bisa mendengar Bang Andre. Baik Putri. Gus Awi ini saudara saya, sahabat saya. Kalau di Komisi 6 duduknya selalu sebelah saya. Saking dekatnya saya dengan beliau. Jadi kami dari Gerindra dan juga TKN Prabowo Gibran dengan senang hati Putri untuk bekerja sama dengan semua pihak agar kita bisa bersama-sama mewujudkan cita-cita Indonesia Emas pada tahun 2045. Karena sekali lagi ini bukan pekerjaan yang mudah, membutuhkan kerjasama dan komitmen seluruh elemen bangsa. Ini juga bukan pekerjaan sebentar, harus ada keberlanjutan sampai pemerintah periode selanjutnya. Jadi intinya kami membuka ruang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman yang ada di 01 maupun di 03 nantinya setelah penetapan KPU 20 Maret, kita duduk bersama, berdiskusi bersama ya demi membangun bangsa secara bersama-sama. Dan harapan kami sekali lagi, kami semua harapan kami, kita semua harus mampu menghormati hasil pemilu yang sudah ada. Jangan ada upaya mendelegitimasi hasil pemilu yang sudah berlangsung tanpa dasar yang jelas atau hanya asumsi atau tuduhan tidak jelas. Jangan pula kita teriak-teriak untuk pemilu ulang, apalagi berusaha menurunkan
pemerintahan Pak Jokowi sekarang ini dengan asumsi-asumsi belaka. Sekali lagi, kita negara hukum, silahkan gunakan mekanisme yang sudah ada. Kami di koalisi berkomitmen penuh untuk mengawal pemerintahan Pak Jokowi sampai selesai, dan kami yakin partai-partai yang lain juga demikian. Jadi mungkin setelah 20 Maret nanti, Putri, kami akan diskusi dengan Gus Awi, sahabat kita ya, atau mungkin saja menunggu teman-teman selesai dengan Mahkamah Konstitusi. Apapun keputusan kami hormati, yang jelas Pak Prabowo dan Mas Gibran membuka diri sebesar-besarnya. Mari, ayo kita bersama-sama bangun bangsa Indonesia yang kita cintai secara bersama-sama. Karena Indonesia milik kita semua, untuk kita semua. Baik. Begitu Putri. Baik, Kang Ujang, nanti mungkin setelah jeda bisa diberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Mas Awi juga tadi, termasuk juga oleh Bang Andre Rosiade, dan juga bisa bercerita kalau menurut Kang Ujang apa sih tantangan ini kemudian menyatukan perbedaan-perbedaan seperti ini, perbedaan masalah politik tentunya. Kami akan kembali sesaat lagi setelah jeda. Mas Awi sudah berikan gambaran tadi, kemudian juga Bang Andre sudah berikan gambaran, kira-kira itu menjadi petunjuk kita juga. Apa kemudian langkah politik dari masing-masing partai politik melihat setelah ataupun juga hasil rekapitulasi. Nah, Kang Ujang bagaimana mendengarkan tadi apa yang disampaikan oleh Mas Awi, Bang Andre juga bercerita juga kepada kita mungkin tantangan-tantangan menyatukan hal seperti ini apa? Ya sebenarnya gini, itu kan perbedaan ya, perbedaan kubu, dukungan, pilihan. Yang ini sebenarnya ya katakanlah dalam konteks teori politik itu bisa menghasilkan konflik gitu ya, bisa menghasilkan konsensus. Nah, konsensus tadi ya kita sebut dengan rekonsiliasi. Nah, oleh karena itu momentum Ramadan ini jangan sampai tadi perbedaan itu eskalasinya tinggi ya, lalu menghasilkan konflik politik. Ini tidak kita inginkan. Dan saya meyakini tidak ya. Tadi Bang Abi juga tidak adem-adem kok gitu. Cuma ada perbedaan demo-demo kecil gitu. Nah saya Mbak Putri ya, ketika tanggal 14 Februari, saya dari pagi itu sampai malam, mohon maaf di 5 televisi, itu saya begini, saya jalan gitu dari tempat ke tempat itu, nggak ada tuh kawat berduri, nggak ada tuh panser-panser yang apa namanya dipasang di jalanan, artinya menunjukkan bahwa pemilu kita itu aman, damai, tertib, terkendali gitu. Demo-demo juga di DPR juga ya kan skalanya secara biasa, dan itu tadi saya sepakat dengan Bang Awi bahwa itu perbedaan pendapat yang harus dikelola oleh bangsa ini gitu. Dan saya meyakini dalam konteks tadi ya perbedaan pendapat yang kita punya pengalaman berbangsa, seruncing apapun perbedaan itu, saya meyakini elit-elit politik kita, elit bangsa kita, tokoh politik kita ingin tetap bersatu gitu. Karena ketika nanti misalkan ada gugatan di MK lalu diputuskan, saya meyakini akan menerima kok. Saya yakin itu gitu, karena kita punya pengalaman dan sejarah panjang elit-elit politik kita menjaga bangsa ini gitu loh. Baik. Itu saya yakin. Jadi dalam konteks perbedaan itu saya meyakini akan nanti ketemu dalam konteks rekonsiliasi nanti, bukan mengarah kepada konflik yang eskalasi tinggi. Saya tidak meyakini itu. Saya meyakini jalan keluarnya adalah konsensus. Nah, konsensus itu bersatu bersama-sama ya kan, lalu saling salaman, saling ya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan itu jauh lebih penting dari sekedar perbedaan yang tadi. Jadi saya meyakini kalau rekonsiliasi saya sepakat pasca nanti diumumkan, dan itu juga akan Pak Prabowo juga kalau seandainya ya misalkan diumumkan oleh publik, oleh KPU menang gitu, itu kan Oktober juga dilantiknya. Masih panjang perjalanannya. Oleh karena itu kita jaga ini perjalanan tahap demi tahap proses pemilu kita. Karena siapa kalau bukan kita yang menjaga bangsa ini. Dan bukan hanya tugas elit politik, bukan hanya tugas katakanlah tokoh bangsa yang harus menjaga kedamaian. Kita semua sebagai rakyat, termasuk Mbak Putri, kita untuk menjaga bangsa ini. Dan saya meyakini tadi saya hakul yakin Mbak Putri, apalagi ini momentum Lebaran, momennya momen silaturahmi, momennya ibadah. Dan saya tadi dapat telepon dari teman-teman media juga, katanya Kang Gibran juga mau ketemu Pak Ganjar, mau ketemu Pak Mahfud, bahkan di IG-nya Pak Mahfud mengatakan mencolek-colek sudah mau saling bertemu. Artinya ini kan sudah mulai bahwa apa namanya perbedaan-perbedaan itu bukan untuk diperbesar, tapi untuk apa dicari titik temunya agar kita sama-sama bersatu. Kalau saya meyakini itu. Jadi mungkin nanti akan banyak agenda-agenda bukber antara tokoh-tokoh tersebut nanti mungkin Kang Ujang. Baik. Mungkin pesan singkat juga kepada masyarakat mengenai hal ini. Silakan Pak Yai. Ya, pesan singkat saya mengambil ayat Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa wal yakfu wal yasfahu. Hendaklah saling memberi maaf
dan berlapang dada. Karena juga ini momen sebentar lagi setelah Ramadan kan akan ada Idul Fitri. Ya selain nanti buka bersama, kemudian juga ada halal bihalal, itu yang paling penting adalah isfah, berlapang dada. Memaafkan satu dengan yang lain kalau ada selama ini ada anak-anak muda sering menyebut ada istilah 00, ya kosong. Kembali pada 00, 00 bukan pada 01, 02, 03. Jadi kembalinya pada 00. Nah, seperti itu. Iya, nah silakan juga Mas Awi dan Bang Andre penutup singkat. Mas Awi terlebih dahulu. Ya, terima kasih atas waktunya. Kita harapkan politik Indonesia kita tetap adem. Persoalan beda pendapat itu kan sudah hal yang biasa. Masyarakat sudah pada 14 Februari yang lalu. Tugas kami adalah mengawal aspirasi amanah rakyat itu sampai tuntas proses pemilu. Selanjutnya bicara kemudian setelah hasil pemilu diumumkan. Baik, ya silakan Bang Andre selanjutnya. Ya, sama dengan sahabat saya, saudara saya Gus Awi ini, bahwa proses pemilu sudah berjalan dengan lancar. Tadi juga sudah disampaikan ya bahwa tidak ada kekhawatiran berlebihan dalam pemilu, tidak ada panser di mana-mana, semua berjalan normal dan baik. Jadi saya rasa mari kita tunggu saja 20 Maret nanti ya penetapan oleh KPU. Setelah itu yang masih belum puas gugat ke MK, monggo silahkan. Tapi yang paling penting sekali lagi kami ingin tekankan bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran ingin mengajak seluruh kekuatan politik yang ada untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara, termasuk Gus Awi saya yang saya cintai ini. Bagaimana Indonesia kita bangun secara bersama-sama. Intinya gitu. Baik. Ya. Bang Andre terima kasih, Mas Awi terima kasih meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti perbincangan ini secara daring. Selamat menjalankan ibadah puasa Mas Awi, Bang Andre, Pak Yai terima kasih, Kang Ujang terima kasih juga sudah hadir di studio. Selamat menjalankan ibadah puasa juga di bulan Ramadan ini.